Selamat malam, senang sekali kita ketemu lagi di Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Malam ini saya senang sekali, senang banget pokoknya. Karena tamunya selain istimewa, juga punya ikatan khusus dengan saya. Karena tamunya ini cantik sekali, kayak emak saya, ya kan? Siapa dia? Mari kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, selamat malam Juwita. Nama saya Elizabeth Damanik, SHM Home. Oke. Sekarang dulu saya bekerja sebagai pegawai negeri, tapi sejak 1 Januari 2021 saya sudah pensiun. Dari pegawai negeri, tapi dari dosen sebagai dosen swasta saya masih tetap mengajar, dan itulah yang menjadi kegiatan saya sehari-hari. Tapi karena sekarang ini pandemi, jadi saya mengajarnya secara daring atau sering kita kenal dengan online. Saya sekarang sudah sendiri karena teman hidup saya sudah berada di Jerman. Ya, di Jerman itu di tempat yang terindah bagi kita, di surga. Oh, oke. Kenapa di Jerman ya? Di surga sudah 6 tahun yang lalu. Kenapa di Saya Jerman? dititipkan oleh Tuhan 2 orang anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan sudah menikah, namanya Felicia Siburian, menikah dengan Dr. Eli Harjanja, dan saya sudah punya 2 cucu. Yang paling besar namanya Gavin Harjanja, yang kedua Gianco. Anak saya yang kedua itu adalah Samuel Nicholas Parasian Siburian, sekarang masih jomblo. Masih jomblo, mencari-cari teman dekat yang katanya harus bisa sesuai dengan ibunya. Harus berdamani ya? Iya, berdamani atau baru apapun jadilah. Ya. Tapi kan Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia serupa, sama. Ya. Manusia itu tetap sendiri-sendiri. Cuman saya selalu bilang sama dia, cari temanmu itu yang bisa sesuai dengan pemikiranmu. Karena yang menjalani hidup itu adalah kamu, bukan saya. Oke. Itu selalu saya tekankan kepada mereka, sehingga nanti kalaupun mereka ribut dalam rumah tangganya bukan karena pilihan saya, pilihannya. Itulah. Jadi sekarang Juwita mau bincang-bincang dengan saya, kira-kira apa lah yang menjadi topik kita? Kita akan bicara kebanyakan tentang ibu, tentang tante lah. Oke, pendengar, pemirsa, saya kepada bintang tamu ini saya manggil tante ya. Oke. Karena bintang tamu ini adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara, dan almarhum ibu saya adalah nomor 1. Kebayang kan anaknya 10? Oke, mau tanya nih yang ringan-ringan dulu nih ya. Lah, seminggu ini lagu apa yang sering tante dengar? Dan tante nyanyi? Lagu yang sering saya nyanyikan? Seminggu ini. Dalam minggu ini saya sering melakukan lagu-lagu rohani ya, karena kehidupan saya sekarang sejak bangun pagi saya kebaktian. Terus sesudah itu kalau memang harus melayani di lingkungan saya, terus kemudian harus juga pergi ke gereja itu sermon, ya bertemu dengan teman-teman saya pelayan-pelayan gereja, ya kita sering menyanyikan lagu-lagu rohani ya, yang mungkin yang bisa tapi kurang bisa aku nyanyikan lah ya. Refnya tante, refnya aja. Yesus goluni tondi, itulah. Oke, baik. Oke, tante ini kan tadi baru pensiun sebenarnya, tapi masih aktif mengajar di kampus Unita ya, Universitas Sisingamangaraja Tapanuli, Universitas Sisingamangaraja Tapanuli. Oke. Nah, ada kesan ya kalau orang Batak itu kan pakarnya hukum gitu ya. Boleh tahu nggak ini dulu kira-kira yang bikin tante memilih kuliah di Fakultas Hukum itu apa? Karena kesan itu kah atau memang dari kecil udah suka dengan bidang hukum gitu? Ketepatan dulu tahun
saya masuk itu jadi mahasiswa tahun 1975. Ya, untuk masuk di fakultas di USU itu belum begitu sulit karena tidak banyak orang yang berminat untuk kuliah karena memang keadaan ekonomi juga dulu susah. Ya, tapi walaupun mungkin dulu itu susah, tapi uang kuliah kita suka murah kok. 1 tahun itu hanyalah 18.000. Buset, Tante masih ingat. Mantap. 18.000 itu 1 tahun, jadi 1.500 lah 1 bulan uang kuliah kita. Tapi untuk masuk di Fakultas Hukum kita coba-coba tes. Waktu itu Tante pilih Fakultas Hukum pilihan pertama, yang kedua itu Fakultas Sastra. Kenapa pilihan pertamanya hukum? Karena memang orang Batak itu kan selalu bercerita ya. Sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang dibicarakan ketepatan karena orang tua saya itu opungmu itu juga adalah seorang dibilang politikus tidak, tapi dia juga suka bicara kalau kita sedang makan malam atau kapan kita ketemu, dia menceritakan bagaimana kehidupan dulu masa kolonial. Masa kolonial itu karena opungmu itu dulu mengalami itu, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, ya, terus kemudian waktu tahun berapa itu ya, masa penjajahan Jepang lah itu dia pernah sekolah ke Bogor. Dia ke Bogor yang sekarang itu IPB, dulu itulah tempat sekolahnya. Makanya dia bisalah menjadi kepala dinas pertanian di Kabupaten Simalungun. Jadi pembicaraan kita itu selalu dengan kehidupan itu yang mempunyai struktur yang begini begitu ya. Jadi kita itu berpikir, kan opung itu selalu membilang sama kami, anak-anaknya, dia bilang begini, aku tidak pernah meninggalkan kekayaan sama kalian. Tapi kalau mau sekolah setinggi apapun, saya sekolahkan. Tapi kalau untuk kasih kamu uang untuk berfoya-foya itu nggak ada. Nggak ada itu. Uang itu tidak pernah ada. Tapi kalau kita minta untuk bayar uang kuliah, pasti ada. Coba bayangkan, Jui, tahun masa penjajahan kemarin, dulu itu 50 tahun yang lalu, kami 10 bersaudara. Tambah lagi Bapak Anggi 1, Namboru lagi 1, kemudian banyak lagi famili-famili yang tinggal di rumah opung itu, semua sekolah. Yang kerja cuma opung laki-laki. Ya kita itu ya hidupnya seperti itu. Seperti itulah. Kehidupan kita itu memang keras. Kita dibentuk dari kehidupan yang keras. Sehingga kita mempunyai motivasi sendiri masing-masing. Aku harus bisa survive. Nah, kita harus bisa survive. Itulah makanya tiba-tiba masuk di kuliah testing di USU, masuk keluar pengumuman masuklah di Fakultas Hukum. Tadi pilihan keduanya kan sastra ya. Kenapa sastra? Ya. Kenapa nggak ekonomi? Ketepatan aku senang dengan bahasa Inggris. Coba-coba nanti mana tahu bisa kita keluar negeri atau ketemu dengan orang-orang asing, kita bisa ngomong. Gitu. Karena waktu itu Tante Konta kan sudah di India. Ya, ada saudara di luar negeri. Karena dia bahasa Inggrisnya bagus, makanya dia bisa sekolah. Aku pun kepingin. Gak mau juga selamanya juga tinggal di Jalan Bali, di Medan, begitu. Kalau boleh kita hiduplah. Kalau boleh dengan ada perubahan. Baik. Nah, kemudian nih pas pertama masuk kuliah hukum gitu kan ya, pada saat itu kan Tante belum ada figur kali ya, sarjana hukum itu seperti apa gitu. Udah ada belum? Belum. Belum ada figur ya. Siapa nih yang mau kita lihat figur? Jadi, nah kira-kira waktu masih ingat nggak pengalamannya baru masuk kuliah Fakultas Hukum gitu kan? Pasti kan istilah-istilah hukum juga sudah mulai diperkenalkan. Sukakah, bingungkah, atau gimana waktu itu? Ya waktu pertama sekali jadi mahasiswa ya, coba bayangkanlah. Dulu tinggal sama opung. Tiba-tiba kita harus kos lah di Medan ini. Yang dengan kehidupan pas-pas. Terus makanan juga. Belum rumah di Pasar 2? Ya tinggal di Pasar 2. Tinggallah kami di Pasar 2 ini. Ya. Kami di sini, aku, Tante Mana, Tante Sanga.
kami bertiga ya. Tinggal di rumah ini kita harus urus diri sendiri kan. Harus bangun pagi, terus kemudian kita harus urus diri sendiri, pergilah jalan di situ ada simpang sewampu, naik kobunlah kami sekolah. Oke, sebentar. Pemirsa, simpang itu kalau di Sumatera Utara artinya perapatan. Ya, perapatan. Ya, perapatan. Perapatan itu naik bus lah ke apa namanya, ke USU. Padang Bulan. Ketemulah di sana dengan segala macam orang. Ya, sebagai pengumuman kita hari pertama kuliah, kita kan harus dipelonco. Kalau di USU itu dulu pelonconya tidak per fakultas, digabung semua fakultas. Baru digabung, baru hari-hari tertentu kita gabunglah dengan fakultas-fakultas kita. Makanya satu universitas itu kita bisa kenal semua. Oke. Ya, karena dulu mungkin belum begitu banyak kali mahasiswa ya? Belum begitu banyak mahasiswa. Jadi kita dipelonco lah selama 1 minggu. Bayangkan aja kita disuruh datang waktu jam 3 dewa-dewa. Kita nggak tahu jam berapa itu. Jam 3 waktu dewa-dewa. Itu terserah dia lah. Makanya kita selalu dihukum karena kita nggak tahu jam berapa. Itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu harus sudah sampai dengan pakai apa namanya aksesoris. Dasinya itu pete. Terus kemudian rambutnya itu jengkol. Oke. Terus rambut ini dicocang 20. Oke. Terus naik sepeda. Itulah ketemulah di situ, baru sesudah selesai pelonco masuklah kuliah, ketemulah dengan orang-orang. Oh, inilah rupanya sekelasku. Kenalan. Ternyata banyak juga orang Siantar. Oke. Mundur sedikit soal ospek. Mungkin kita kan memang beda generasi ya. Jadi aku juga sudah mulai ada ospek, tapi nggak yang separah itu. Dan apa ya? Mungkin karena udah mulai berani gitu ya, informasi juga sudah mulai sudah mudah didapatkan. Aku tuh sampai sekarang nggak ngerti ya apa guna ospek itu gitu. Maksudnya disiksa seperti itu aku nggak ngerti gunanya apa. Dan waktu kuliah gitu ya, itu pernah disuruh jadi, kan aktif di senat, jadi pernah juga ngurusin kayak gitu. Aku satu-satunya kakak senat yang nggak mau marah-marah, kakak senat yang nggak mau nyuruh yang aneh-aneh, yang biasa aja gitu. Kita agendanya apa gitu. Nah, waktu itu Tante patuh aja kah atau gimana? Atau memang manusia pada saat itu ya apapun disuruh sama kakak kelas patuh aja? Ya patuh, kita main patuh aja semua. Karena kita kan belum berani melawan ya, karena memang mungkin dari dasarnya semua kami di situ itu semua diajarkan orang tua harus hormat begitu ya, mengikuti peraturan begitu. Jadi ya kita disuruh naik sepeda, pakai dasi pete, pakai kerabu jengkol, terus rambut diikat 20 pakai kuncir segala macam begitu ya, ya kita mauin aja. Terus di belakang juga pakai daftar dosa begitu, di depan segala macam ya, kayak gitu kita dari rumah sampai pulang begitulah kita sepanjang hari di kampus. Terus ketepatan USU itu dilintasin pesawat terbang. Jadi kalau waktu itu Kolonia masih menjadi lapangan terbang. Jadi kalau setiap ada pesawat yang lewat kita disuruh tiarap. Karena akan ada jatuh bom. Tiarap semua. Gitu. Jadi sekarang kalau diingat lucu ya. Iya. Tapi penyiksaan itu dalam artian tidak membuat kita ada yang mati, ada yang tidak. Penyiksaannya seperti itu aja lah. Nah, saja sebenarnya ya. Iya, disiramlah kita dengan telur busuk dan segala macam, itulah pentahdisan kita sah jadi mahasiswa. Jadi nggak ada untuk merusak fisik, tidak. Nggak ada ya. Kalau dulu kami sempat ada seperti ini ya. Jadi karena dulu sekolahnya perhotelan, jadi ada istilah-istilah perhotelan itu sudah jadi nama. Jadi dulu namanya bukan juwita. Jadi jenis-jenis dressing untuk salad. Jadi salad dressing, apa mayones atau apa. Udah langsung dipakai gitu atribut itu pada saat ospek. Nah, waktu Tante ospek hukum, ada langsung dipakai nggak istilah-istilah hukum? Iya, pakai istilah hukum. Ya, iya, kita pakai, ada yang pakai Aristoteles, ini itu semua nama-namanya, terus istilahnya apa semua pakai. Sudah jadi, juga. Bukan nama pribadi, bukan. Jadi kita dipakai atas nama yang ada di depan dada kita ini. Jadi orang nggak tahu siapa nama kita, tapi sesudah orang tahu, sesudah kita masuk kuliah baru orang tahu nama kita si Anu. Gitu juga. Oke, menarik. Iya.
Kemudian pas udah mulai masuk ke kelas nih, pelajaran-pelajaran hukum gitu, seneng nggak? Langsung suka nggak waktu itu? Atau ini apa sih gitu? Enggak ya enak, soalnya kita nggak pernah dengar kan bahasanya, dan yang mengajar juga, dosen yang mengajar juga bagus-bagus. Jadi Oh, mulailah muncullah karena dulu kan ada sekitar 6 mata kuliah ya semester 1 heeh, ya. 6 heeh. mata kuliah, terus yang mengajarnya juga dulu aku masih sempat diajarin oleh Profesor Mahadi Mahadi ya. siapa itu? Tidak pernah kau dengar itu. Profesor Mahadi itu guru besarnya USUP, Profesor Zulkarnain. Jadi profesor-profesor yang dulu mengajarin kami. Jadi Oh, kita ini dalam pemikiran, waduh, kalau bisa aku seperti aku dulu berprinsip seperti itu, aku sudah sampai profesor di segini tuanya, enak kali ya, begitu. Jadi memang oh, dia oke. mengajarkan kita itu mengerti akan hukum itu seperti ngomong-ngomong gini, Oh, ngomong-ngomong, santai. bukan berarti Heeh, heeh. seperti guru kok Nggak. harus begini begini, enggak. Oh, Enggak, oke. enggak, enggak, Jadi enggak. Jadi Tante kita punya memang idola seperti itu. hmm. Jadi memang Tante pinginnya, oh aku pengen kayak profesorku, bukan kayak apa ya? Karena kalau aku mungkin kesanku waktu kecil tentang orang yang belajar hukum, dia akan jadi justice bow atau jadi lawyer gitu ya, keren gitu, bajunya pakai jubah gitu kan. Yang di pikiranku tuh orang hukum tuh kayak gitu waktu masih zaman sekolah gitu. Tante pemikirannya dulu kayak gitu kah? Atau ya Kayak pengen gitu, ya kayak kayak gitu itu juga. juga? Jadi Ah, ada satu dosenku waktu dulu di USU itu ada Profesor Li Aweng, ah, ya. ah, Li ah, Aweng ini orang ah, ah, Cina dan begitu sombongnya dan orangnya pintar. ah, ah. Ketepatan hanya dia sajalah pengacara Indonesia ya Timur Asing yang bisa beracara di luar negeri. Oh, oke. Ah, ya. Jadi dia begitu sombongnya lah dia menyombongkan dirinya ke kami Ah, bahwa kalau boleh kalian seperti aku, ah, pengacara seperti aku. Tapi sekarang dia masih sudah meninggal, ya. ah, Itu Prof itu. Jadi aku juga berpikir aku kepinginlah jadi pengacara. Tapi ah, karena terus, sudah dia beritakan jadi pengacara itu harus buat seperti ini, begini, 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 begini. Terus dia ceritakan juga jadi hakim itu harus seperti ini, jaksa itu harus seperti ini. Jadi tiba-tiba aku juga dengan dalam pengajaran keluarga kita juga anti korupsi ya, ah, ya ah, kan, tidak boleh ah, menerima sisip, tidak boleh menerima apa-apapun. Kalau boleh kita hidup itu berdasarkan keringat kita. Itu yang ya. selalu diajarkan Opung sama kami, sehingga aku juga ya udahlah, nggak bisa juga kalau jadi hakim kan harus begini, jadi jaksa juga begini, pengacara juga. Oke lah, aku mau tes jadi dosen. Oh, jadi, Dari temanku, ah, kami ada 10 orang itu laki perempuan, yang satu angkatan, yang kemudian kita berteman terus, hanya aku yang jadi dosen. oh, oke. Lainnya semua aktif di Lainnya itu ada peradilan. yang jadi jaksa, ada yang Ah, jadi hakim. Inilah semua. Waktu mereka tes, waktu itu jadi hakim, jadi jaksa itu nggak sulit maksudnya. oh, oke. Yang Ah, ah. jadi dosen itu yang lebih sulit. Oh, gitu. Kenapa? Iya, jadi mereka tes, tapi harus ke Jakarta. Waktu itu tes di Departemen Hukum dan HAM. Ah, Mereka diterima, langsung diterima. Aku nggak mau, aku bilang. Kalian berangkatlah ke sana, aku mau jadi dosen. aku mau jadi kayak profesorku gitulah ya. Aku mau jadi dosen karena aku mau kepingin seperti Ibu Mariam Darus, terus ada satu Ibu Ani Abbas Manopo. Ah, ah, Nah, itu orang Manado, ya, ah, dan dia itu Kristen ah, dan ah. menikah sama orang Islam, dan dia bertahan terus menjadi Kristen sampai hayatnya. Oh, Dan oke. orangnya begitu cantik, cantiknya bukan Ah, main. Nah, ya, jadi oke. aku kepingin seperti itu, kupikir. Jadi oke lah, aku jadi dosen. Jadilah sampai sekarang, beginilah. Jadi Ah, kalau jadi dosen itu kehidupannya seperti ini, tidak bisa jadi orang kaya. Karena kalau mau jadi orang kaya harus jadi pengusaha. oh ya, oke. Baik. Nah, kalau jadi dosen itu makanannya hanyalah kertas dan kapur. Oke, baik. Apa ya? Ketika kita ngomong sekarang sedikit ngomong soal bahasa ya, karena tujuan dari podcast ini atau siniar ini juga adalah membahas tentang bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, istilah-istilah hukum sendiri yang ada di negara kita ini itu kalau yang tante pantau lah ya, atau dulu itu masih menggunakan istilah asing kah atau atau gimana?
Istilah asingnya bahasa Kalau Inggris, dulu bahasa itu Belanda. iya memang ya istilah hukumnya itu masih pakai bahasa Belanda. Aha. Terus? Nah, pakai bahasa Belanda, terus kita kemudian kan ada kamus bahasa Belanda. Nah, ya kita carilah itu di perpustakaan apa istilah-istilah hukumnya itu, baru kita tahu oh ini rupanya. Kemudian dosen-dosen itu juga beritahu, ya kan? Istilah-istilah hukum-hukum itu dalam bahasa Belanda itu ke bahasa Indonesia. Oke, karena kenapa pertanyaan ini perlu aku tanyakan? Karena memang kami di BIPA ini juga sering ikut pelatihan-pelatihan linguistik gitu, yang mana itu sama sekali bukan backgroundku gitu, karena backgroundku ekonomi. Nah, Tante sendiri menurut Tante nih bahasa-bahasa hukum atau istilah-istilah hukum kita sekarang dari zaman Tante dulu mulai kuliah itu makin baguskah penggunaan bahasa Indonesianya atau terus ada upaya untuk mempertahankan istilah yang lama atau bahasa Belanda? Enggak, kayaknya sekarang ini sudah terjadi modernisasi kok di dalam bahasa hukum itu. Ya sekarang ini contohnya ya kan ada yang terbaru inilah menjadi induk dari semua hukum itu Omnibus Law. Omnibus Law, ya. Omnibus Law ini sebenarnya kan bahasa Belanda. Ya. Tapi ini sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari. Kalau kita katakan Omnibus Law, oh ini pengerjaannya seperti, tapi artinya sebenarnya adalah mengenai ketenagakerjaan. Nah, ya Omnibus Law itu. Tapi orang kalau menggunakan tidak lagi mengatakan ketenagakerjaan, tapi Omnibus Law, orang sudah mengerti. Jadi ada pembaharuan, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Istilah-istilah hukum itu sudah banyak yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan bisa dimengerti oleh umum. Nggak usah pun orang yang belajar hukum sudah bisa mengerti. Oh ini pengertiannya. Oh, jadi memang artinya memang bahasa Indonesia kan terdiri berasal dari bahasa asing juga gitu ya. Artinya penggunaan itu juga sudah semakin banyak ya. Oke, baik. Kemudian nih pendengar ataupun penonton Juwita Jabipa Siniar, tante saya ini seingat saya dari kecil sampai sekarang adalah tante yang paling cantik dari semuanya. Setelah mak gua tapi. Setelah mama. Nah, kan tante ini kan selalu dandan ya kalau ngajar gitu. Aku membayangkan sih gini, aku sih maunya dosen juga begini. Jadi paling nggak gue paling nggak gue merasa senang ketika dia ngajar. Mungkin sekalipun kuliahnya aku nggak paham gitu ya, karena misalnya aku bodoh gitu. Nah, tante ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu atau pengalaman memalukan karena podcast ini juga kita membahas hal-hal yang komedi gitu, karena aku juga belajar komedi dan komedi itu kugunakan untuk mengajar juga, cara mengajar. Ada nggak sih pengalaman tante, pengalaman mengajar yang lucu atau memalukan yang sekarang kita bisa ceritakan dan sekarang kita bisa ketawai bareng-bareng? Karena ada rumus dalam komedi, tragedi plus time itu komedi gitu. Kalau dulu sih kita malu ya dengan kejadian itu, tapi sekarang kalau kita ceritain kita bisa ketawa. Contohnya waktu kayak ospek kemarin gitu. Nah, kalau selama pengalaman mengajar, awal-awal mengajar lah mungkin ya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman memalukan yang kita bisa ceritain sekarang dan kita ketawain bareng-bareng? Apalagi kan tante cantik. Wah banyak sekali cuy, banyak sekali. Kan pertama kali tante itu mengajar di Nomensen. Universitas Nomensen, ya. 14 tahun tante itu mengajar di Nomensen. Okay. Ya. Waktu pertama sekali aku mengajar, bayangkanlah kita tidak pernah punya modal bagaimanalah teori untuk mengajar. Kan kita tidak kuliah di FKIP, kita kuliah di universitas. Di universitas itu tidak pernah diajarkan bagaimana metode mengajar. Pedagogi itu ada ya. Mahasiswa di Nomensen itu beragam. Umur masih 25 tahun. Waktu itu tante mengajar umurnya 25, masih muda. Ya muda sekali ya. Oke. Mahasiswa banyak. Aku mengajar waktu itu mata kuliah metode penelitian. Itulah mata kuliahku yang pertama. Di semester 5. Ya, metode penelitian. Aku ngajar di Fakultas Hukum, tapi aku masih pertama kali mengajar dikasih fakultas metode penelitian. Itu satu mata kuliah yang sulit. Bagaimanalah seorang mahasiswa itu bisa meneliti untuk membuat skripsinya. Berarti anak tingkat 4?
Ya, semester 5. Oh, Semester 5. oke, Semester oke. 5. Ya, Nah, semester udah 5. mulai bandel dong, udah mulai berani. Oke, terus Ya, gimana? mulai bandel lah, mulai Nah, bandel. Kan kita harus perkenalkan diri kita, ini begini, ini begini, ini begini, begitu. nah, Oke. Gimana cara bisa mereka mengerti ya? heeh, heeh, Nah, pikir begitu karena dulu masih pakai kapur. heeh, Kita kan heeh. menulisnya pakai kapur begini, 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 begini. Aku punya teori satu. Aku tidak menulis di depan. Aku hanya menulis mata topik kuliah ini. Tapi aku hanya ngomong terus. Tidak, mereka mau catat silahkan. Ah, Kalau tidak mau catat urusan kau lah di situ. Pokoknya aku ngomong selama 1,5 jam. oke. Hah. 1,5 jam itu aku ngomong aja terus. Ini metode penelitian itu adalah ini begini kegunaannya ini terus ya begitu. Jadi mereka semua bingung begini terus melihat. Iya, cantik. Mereka bingung begitu melihat begitu. Terus kami kan punya kantor. Masing-masing dosen itu punya kantor ya. Kantor. Siap aku mengajar mereka ikut semua dari belakang. Nah, ikut semua belakang, mau tahu sebenarnya, mau kenal, mau apa begitu ya. Aku masuk di ruanganku dan mereka datang. Mau ngapain? Enggak, Bu. Mau tahu aja di mana ruangan Ibu. Oke. Ya, begitu. Ada terus-terusnya seperti itu. Terus barulah kemudian mereka bilang, Bu, sebenarnya kami mau kuliah itu sedikit-sedikit ada catatan. Oh, oke. Nah, ada catatan. Jadi, aku bilang lah, ngapain kamu catat? Kan kamu dengar. Sebenarnya gampang. Kalau kamu mau itu, kamu rekam aja suara saya. Kan masih ada dulu kan ada kecil-kecil itu. Ada. Pakai kaset-kaset itu, kamu beli kaset. Bawa rekam, saya nggak marah kok. Kamu rekam omongan saya. Nanti kamu pulang di rumah, kamu baca. Kamu dengar. Atau kamu coretin kertas-kertas semua begitu. Bu, pinjam bukunya lah, alasan lah semua. Bu, pinjam bukunya lah, pinjam ininya lah, ya begitulah. Terus Tante nggak grogi dulu? Amin, usia semuda itu udah ngajarin abang-abang gitu loh. Ya, grogi lah. Pertama sekali grogi. Grogi, apalagi kita kan punya podium. Ada podium kita supaya mereka yang di belakang bisa lihat. Kita kan ada ruang kuliah kami, ada yang bertingkat begini, ada yang rata. Jadi yang kalau yang bertingkat ini kita nggak ada juga podiumnya tapi di bawah ya. Tapi kalau yang rata itu agak tinggi sedikit podiumnya. Terus kita juga punya lagi tempat-tempat kita mengajar. Terus ada di sini juga lagi satu lagi apa papan tulis tempat kita menulis. Terus. Jadi banyak kisah-kisahnya sampai sekarang. Sampai di Unita itu aku mengajar. Kalau setiap hari Jumat aku sering ditelepon. Ibu besok datang. Aku kan cuma Sabtu di sana. Iya, mereka hanya datang untuk mengintip aku di ruanganku. Aku datang atau enggak. Kalau aku panggil, kenapa? Kami rindu sama Ibu, kepingin untuk ketemu aja. Cukup kalau sudah lihat wajah Ibu sudah. Ya. Oke. Begitu sampai sekarang. Sekarang gitu lah. Jadi Tante jadi terbiasa lah ya nih mahasiswa yang kerjanya mau gangguin gua doang nih, nggak mau belajar nih gitu ya. Ini yang benar mau belajar. Iya, cuman apa lah ya. Cuman Tante punya prinsip, Tante nggak pernah punya catatan. Tante ngomong gitu. Terus, membicarakan hukum, apalagi kalau sudah ada mahasiswa yang bertanya, ya, karena aku bilang selalu kita boleh bicarakan di hukum ini, nggak mesti harus mata kuliahku. Mata apapun yang kamu tanya sekarang dalam kehidupan di dunia ini, boleh saya usahakan untuk menjawab. Oke. Nah, kadang lari dari topik kuliah. Lari dari topik kuliah. Itu. Jadi kadang-kadang pernah kejadian ya di Unita, ya, karena mereka dengar aku kuliah. Fakultas lain itu duduk di ruang kuliah. Karena tiba-tiba aku lihat kok banyak sekali mahasiswaku nggak sampai segini kok tiba-tiba ada. Jadi aku kalian siapa yang coba yang ketua kelas panggil dulu siapa yang mau kamu absen dulu kan punya ketua kelas. Nah sesudah di absen ini adalah kira-kira 10 orang yang tidak mahasiswaku tidak tunjuk tangan. Tanya. Kok kami mau ikut kuliah Ibu? Kami Fakultas Ekonomi, kami mau ikut kuliah Ibu. Karena ketepatan kami lewat dari ruangan ini, kami enak mendengar sampai kami
berdiri di samping pintu itu mendengarkan kuliah ibu. Kami kepingin, oh silakan, nggak masalah. Malah sekarang ini universitas dibikinkan kuliah merdeka. Iya, Fakultas lain boleh ikut sama kita. Makanya itu, aku sebelum kuliah merdeka itu sudah boleh mahasiswa ikut kuliahku. Oke, baik. Nah, ini mungkin kan satu dia melihat mungkin cara mengajarku, atau mungkin karena aku cantik juga ya, dia lihat cantik lah. Cantik dan antusias dan pede kan, orang pasti lihat. Iya. Nah, kemudian ini kan Tante kan prinsipnya kita ngobrolin hukum ya kan, Iya. biasa membicarakan, terbiasa mendengar. Nah, kalau ujiannya sendiri begitu juga kah, atau dia harus menulis, atau ujiannya dari dia kemampuan dia mengutarakan pendapatnya, atau gimana? Oh ya, kalau aku uji sistem ujianku itu, aku minta pendapatnya. Aku minta pendapatnya dan tidak boleh yang ada di dalam buku. Oke. Jadi pemahamannya tentang materi kuliahku itu, karena aku ngajar hukum internasional kan, aku ngajar hukum adat, ngajar hukum pajak, aku ngajar hukum Islam. Oh oke. Jadi aku minta pendapat orang itu, pendapatnya tidak boleh dari buku. Kalau dia kasih pendapatnya banyak yang diceritakan, aku kasih nilai 30. Oke. Tapi kalau kosong kertasnya aku kasih nilai 0. Karena kertas kan kadang-kadang aku kembalikan. Ya, aku kembalikan. Mid semesternya itu karena kita masih ketemu, mid semesternya aku kembalikan. Jadi hasil jawaban ujiannya itu dia tahu. Ada kasih 0. Kalau dia nggak bisa kasih jawabannya. Kalau aku minta kan pendapatnya. Kalau dikasihnya pendapat buku itu kan pendapat buku, bukan pendapatnya. Iya. Aku mau pendapatnya itu bahwa hukum internasional itu adalah ini. Begitu. Jadi bukan karena buku. Baik. Jadi dari jawabannya itu kita mengerti dia mengerti atau tidak. Oke. Menurut Tante nih kan ada pelajaran ataupun pengetahuan yang kita bisa pelajari sendiri gitu ya. Artinya kayak matematika misalnya, kita bisa belajar sendiri kan dengan latihan gitu. Begitu juga dengan bahasa. Jadi kayak kemampuan untuk menulis dan membaca itu bisa kita latih sendiri gitu. Tapi kalau untuk berbicara kita butuh partner, kita butuh orang lain. Jadi kita bisa dapat sense-nya gitu kan. Nah, kalau hukum ini apa dalam hal hukum itu, pelajaran hukum ini yang kira-kira perlu ada orang lain untuk mengasah pemahaman kita, atau sesuatu yang sebenarnya bisa pure dipelajari sendiri kayak matematika? Gimana menurut Tante? Ya, kalau sebenarnya hukum itu paling enak dipelajari, paling gampang. Karena hukum itu adalah kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan kita sehari-hari ini itulah hukum. Ya. Kalau di dalam masyarakat itu tidak terjadi perselisihan, selisih pendapat, tidak ada emosi, tidak ada egois, tidak ada apa-apa begitu, nggak perlu hukum. Kalau ada ketenangan dalam kehidupan masyarakat, nggak perlu hukum. Jadi karena hukum itu adalah masyarakat, dalam masyarakat itulah hukum. Jadi nggak perlu harus ada kawan kita untuk ini, kecuali ada masalah, perlulah ada diskusinya. Tapi kalau untuk mempelajari hukum itu, dia cukup baca. Cukup baca buku, dia cukup kemudian dia lihat di tengah-tengah masyarakat, oh gini rupanya ya. Baik. Contohnya kita ambil. Orang nggak bisa makan. Kemudian dia mencuri. Mencuri pakaian yang digantung, atau mencuri makanan yang ada di Indomaret atau yang di mana-mana begitu kan, kemudian dia ditangkap, dipukulin, ditangkap, kemudian dia dihukum. Kenapa bisa terjadi? Pertama, faktor utamanya adalah kesenjangan ekonomi karena dia tidak makan. Akhirnya dia mencuri kan. Tapi dan karena kedua, karena dia tidak mau bekerja. Kan banyak sekarang orang tidak mau bekerja. Mau yang cepat saja. Tidak mau bekerja, kemudian itu menjadi beban pemerintah adalah BLT. Kan sebenarnya beban pemerintah. Sebenarnya dia masih mempunyai tenaga untuk bekerja, tapi dia malas. Yang dipikirkannya itu adalah apa? Kalau aku nggak usah aku bekerja, nanti aku dibiayai pemerintah. Dia bayangkannya, kenapa di Amerika orang yang tidak bekerja disantuni oleh pemerintah. Kemudian masyarakat rakyat Indonesia kan menuntut itu sama pemerintah. Alasannya COVID-19 tidak bisa bekerja, apalagi ada PPKM. Orang yang jualan asongan itu nggak bisa jualan begini-begini, akhirnya jadi beban pemerintah.
Itu semuanya sebenarnya itu kalau kita lihat dari sudut hukumnya itu salah. Ah, Nah, itulah hukum, begitulah hukum. Ya, kenapa salah? Kan dia salah. Kalau dia bekerja tentu dia menghasilkan. Tapi kalau dia tidak bekerja kan tidak makan. Kan orang yang bekerja yang bisa makan. Kalau orang yang tidak bekerja tidak perlu dikasih makan. Dalam Alkitab juga dikatakan seperti itu. Oke, baik. Orang yang bekerja itu yang dikasih makan. Ya, aku pernah ikut pelatihan legal drafting ya, cara berbuat undang-undang. membuat undang-undang gitu. Nah, di situ aku dapat pemahaman baru yang mengatakan nggak ada istilah hukumnya udah benar, orangnya aja yang nggak benar gitu. Gitu nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau hukumnya benar, orang yang ngejalaninnya pun pasti patuh. Jadi kalau hukumnya masih belum bisa diterapkan, itu berarti ada yang salah dengan sisi hukumnya, bukan orangnya, gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya hukumnya sih udah benar, orangnya aja yang nggak benar, masyarakatnya aja yang nggak benar, gitu. Nggak ada itu. Itu berarti ada yang salah dengan hukumnya, gitu. Menurut Tanti gimana? Aku dulu nggak setuju kan, iya. Hukumnya kan udah benar, gitu. Aturannya udah benar. Nah, kemudian ditanyakan, waktu bikin aturan ini, waktu bikin hukum ini, diajak nggak orang lain ngobrol, diundang nggak orang lain untuk sepakat supaya dijalankan bersama-sama. Kalau enggak, itulah akibat-akibatnya katanya. Itulah pemahaman baru yang aku terima waktu ikut pelatihan itu gitu. Oh, pemahaman baru. Nah, menurut Tante itu sepenuhnya begitu kan? Salah ya? Oke, gimana? Pendapatnya seperti itu salah. Kenapa? Untuk memproduk satu hukum, untuk memproduk satu undang-undang itu adalah tugas dari DPR. Nah, dengan banyak sekali macam teori adu argumentasi. Sebelum disahkannya undang-undang yang baru itu, ini dilempar ke masyarakat. Masyarakatnya aja nggak peduli. Termasuk omnibus law ini. Ya, memang masyarakat Indonesia ini perlu banyak pembelajaran tentang hukum. Banyak perlu pembelajaran tentang hukum. Hukum itu tidak pernah, undang-undang itu tidak pernah salah. Yang melakukan undang-undang itu yang salah. Kalau kita katakan hukum itu salah, berarti korupsi diilegalkan. Jadi pendekatan itu salah ya? Jadi karena kami LSM ya? Iya, yang tetap salah itu adalah manusianya. Hukum itu, produk hukum itu adalah baik. Tapi orang yang melakukan, yang merasa bahwa hukum itu adalah penghalang baginya, terpaksa dibelok-belokkannya seperti ini. Begitu. Kemudian diskusinya waktu itu agak sedikit menarik juga karena dibahas begini, kan itu tadi pemahaman baru yang aku tahu kan hukumnya udah benar, orangnya aja nggak benar, itu salah gitu. Kalau hukumnya benar, masyarakatnya juga pasti udah benar gitu. Nah, kemudian kenapa bahasa-bahasa hukum itu susah dimengerti? Nah, katanya ya iya supaya pada dilanggar gitu. Menurut Tante sendiri, kenapa bahasa-bahasa hukum itu ya? Itu yang kok kayaknya bahasa-bahasa yang tidak awam. Sementara tadi kalau kita dengar, Tante sendiri kan pengen hukum itu bisa diomongin kayak kita ngobrol biasa begini, sesuatu yang familiar, sesuatu tentang kehidupan. Tapi kenyataannya, kenapa bahasa-bahasa hukum itu bahasanya susah gitu loh. Itu pernah dibahas nggak sih sama, aku yakin pasti pernah ya gitu. Mahasiswa banyak yang mengeluhkan itu nggak Tante? Iya, karena kan gini, bahasa hukum yang mana yang tidak dimengerti masyarakat? Karena dalam kehidupan sehari-hari ini, bahasa hukum yang digunakan itu nggak pernah pakai istilah-istilah yang terlampau jelimet sekali, enggak kan? Contohnya dalam undang-undang, nggak pernah menggunakan bahasa hukum yang begini-begini. Tetapnya pakai bahasa Indonesia tulen itu bahasa. Iya, yang baku. Bahasa Indonesia seperti gampang dimengerti masyarakat. Cuman kadang-kadang manusianya ini yang kalau nanti nggak sependapat dengan yang Jui katakan itu bahwa kalau hukumnya baik, masyarakatnya baik. Kan hukum itu adalah produk manusia. Hukum itu adalah menjadi satu monitor untuk kita jalan di koridor. Jadi penuntun kita untuk melaksanakan satu perbuatan, untuk melaksanakan kehidupan ini perlu ada hukum yang menggaris-garis besarnya, itu perlu menggiring kita untuk tetap berdiri di koridor yang betul. Itunya gunanya hukum. Cuman kadang-kadang memang hukum ini sakit, memaksa. Kita harus begini. Karena apa?
Karena hukum itu memaksa dan ada sanksinya. Jadi maka orang selalu mengatakan bahwa produk hukum itu, kalau produk hukumnya bagus, masyarakatnya bagus. Hukum itu bagus, manusia masyarakatnya yang nggak bagus. Karena apa? Manusia itu kan berasal dari berbagai ragam latar belakang. Nah, terus kemudian mempunyai pribadi yang berbeda sama sekali karena beda didikan dalam keluarga. Kan masyarakat ini kan berasal dari keluarga. Nah, baru kemudian masuklah dia bergaul dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Latar belakang dalam keluarganya bagaimana? Ketemu di sini. Kalau memang bagus didikin dalam keluarga, dia bergaul dalam kelompok-kelompok yang tidak baik, dia masih tetap jadi anak yang baik. Oke, betul. Nah, jadi hukum itu baik, produknya itu dibuat oleh manusia adalah baik, manusianya yang nggak baik. Oke, baik. Pemahaman baru lagi nih. Oke, baik. Iya, kenapa? Aku selalu ajarkan itu sama mahasiswaku. Oh, oke. Ya. Tapi kalau aku selalu ajarkan itu sama mahasiswaku, kamu harus, aku jangan malu nanti tiba-tiba kamu melamar di salah satu perusahaan, dilihat nanti ijazahmu yang datang-datangani itu Elizabeth Damanik. Ijazahmu. Tiba-tiba yang di sana yang menerima itu temanku dulu. Atau bekas mahasiswaku. Coba bayangkanlah, aku sudah 40 tahun jadi dosen. Sudah berapa banyak produk mahasiswa yang jadi buat, yang sudah jadi manusia. Yang udah lulus ada. Nah, jadi harus baik. Oke, baik. Tapi boleh tahu nggak Tante, apa ya, kalau anak fakultas hukum nih kesannya gitu ya, aku nggak tahu ya, maksudnya kalau anak mahasiswa ekonomi yang dulu itu kan memang kayaknya kesannya tuh yang lebih gaya atau dia mau kerja di kantoran gitu. Nah, kalau 5 tahun belakangan lah ya, apa sih kira-kira motivasinya mahasiswa yang kuliah di fakultas hukum menurut Tante rata-rata? Mereka itu pengen tahu hukum kah atau motivasi mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum itu karena melihat sekarang ini kan contohnya banyak pengacara-pengacara handal. Iya. Contohnya Hotman Paris. Jadi banyak orang kepingin kemudian jadi hakim, ya, kemudian jadi jaksa. Mereka sudah punya figur-figur yang mau diikutinya. Makanya itu motivasi mereka masuk di fakultas hukum itu dan belajar hukum itu sebenarnya apa? Sekarang ini mahasiswaku itu semester 1 istri Bupati Tapanuli Utara. Oh, kuliah lagi? Kuliah lagi dia jadi mahasiswaku. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Aku kepingin belajar hukum. Pengen aku tahu lihat, aturan gitu ya. Kan aku nggak selamanya jadi istri pejabat. Besok aku kan jadi masyarakat, aku kepingin jadi pengacara atau mana tahu aku bisa jadi jaksa, aku mana tahu bisa jadi hakim. Karena kan nggak ada batasan. Kalau mau jadi pegawai negeri, kalau sudah menikah tidak boleh jadi pegawai negeri, nggak ada peraturan. Iya. Boleh kan batas usia yang 35 tahun. Atau mungkin nanti ya, karena mungkin belum sampai 35. Iya. Atau mungkin karena sekarang kan suamiku yang berkuasa yang bikin aturan, nanti biar aku sesudah ini karena aku udah belajar aturan. Iya. Bayangin itulah. Oke, Tante, sebenarnya aku masih punya banyak pertanyaan lagi nih, tapi kita karena dibatasin oleh waktu, kita akan tutup podcast ini dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Tante jawab dengan cepat ya. Iya. Oke, sebutkan 3 nama dalam kehidupan Tante Sabet yang sering bikin Tante tertawa. Yang bikin aku, ya sekarang ini yang suka jadi bikin aku tertawa itu Gavin, Gianco, kadang-kadang mamanya atau bapaknya. Ini yang selalu bikin aku tertawa. Ulah tingkah-tingkah mereka. Nah, terutama Gavin dan Gianco ini selalu membuat aku tertawa. Oke ya, oke. Kapan terakhir Tante Sabet sedih, nangis? Kemarin aku nangis pada saat Tante Saria sakit, kemudian orang Sipera semuanya kena COVID. Aku sedih. Oke, baik. Apa nasihat, Tante itu pasti sering dengar nasihat juga ya, gitu. Apa nasihat yang menurut Tante, Tante terima dari orang lain dan kemudian menurut Tante itu bagus sehingga Tante juga sering bagikan ke orang lain? Ada nggak sih? Nasihatnya itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Itulah. Hidup ini harus berbuat baik. Berbuat baiklah kepada orang lain.
Oke, baik, keren banget. Oke, tante ini kan sebenarnya udah bebas ya, dalam artian udah merdeka gitu ya. Nggak ada apa, artinya gue nggak ngapa-ngapain juga, gue tetap dapat pensiunan kan gitu ya. Gue tetap dapat duit gitu, nggak bakal kelaparan gue gitu. Gue tetap bisa cantik nih gitu. Nah, udah mereka sebenarnya. Nih, kalau misalnya nih Tante apa ya dikasih kesempatan ya jalan-jalan keliling Eropa dan Amerika selama 1 bulan nih, Eropa 2 minggu, Amerika 2 minggu itu ya, dapat penghargaan dari presiden kita, anggaplah ya gitu, dicek nih mana nih yang udah lebih dari 40 tahun nih atau 40 tahun minimal nih, gue mau kasih hadiah jalan-jalan gitu ya, dan boleh mengajak 1 orang gitu ya, tapi tidak boleh dari keluarga. Kira-kira Tante akan mengajak siapa? Ya, itu pula ya. Tidak boleh mengajak dari keluarga, tapi Nggak kita boleh. mengajak orang lain, begitu Iya, ya. boleh ngajak orang lain. Heeh. Semua ditanggung untuk berdua. Ketepatan ada sahabat karibku. Oh, Kami ada. sebaya, sebaya dan sering kawan berdiskusi, itu ajak. Oke, baik. Berta baru butar-butar. Oke, sehat-sehat ya, Tante Berta baru butar-butar. Oke. Oke, dadah. Belum. Masih ada lagi, masih banyak. Nah, sebutkan, Tante ini kan suka binatang juga ya. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Tante pernah dengar langsung. 3 binatang yang dalam lagu. Enggak, 3 binatang yang kentutnya Tante pernah dengar langsung. Ada enggak? Ya nggak ada lah. Enggak ada. Ya mungkin pernah, aku punya anjing ya, mungkin mereka nggak pernah perhatikan, terus pernah punya kucing. Tapi ayam nggak pernah aku dengar. Ayam nggak pernah. Ketepatan ini ketiga-tiganya ini menjadi sahabatku. Oke. Sahabatku, iya, ini menjadi sahabatku. Tapi yang ayam ini nggak pernah aku dengar. Tapi anjing mungkin pernah lah ya. Tiba-tiba dia bau, dia kucing juga punya. Itulah. Tapi nggak pernah aku perhatikan bahwa itu adalah seperti itu. Oke, Tante, ini satu lagi nih pertanyaan terakhir nih. Menurut Tante, kan orang ada kesan gini ya, orang Batak itu ya jagonya hukum, mengerti hukum. Itu kenyataannya di kehidupan memang masih begitu nggak sih? Orang Batak lebih unggul dalam bidang hukum dibanding suku-suku lain. Masih berlaku nggak, Tante? Ya berlaku sampai sekarang. Orang Batak itu, aku nggak tahu. Itu mungkin titisan daripada mula jadi Nabolon. Itu karena orang Batak itu hampir sama seperti orang Israel. Orang Jawa. Okay. Orang Batak itu punya prinsip yang kuat, ya. Prinsip pendapatnya itu selalu dipertahankan dan kepintarannya. Di Jakarta itu pengacara kondan itu adalah semua orang Batak. Wow. Oke. Baik. Jadi aku bangga sebagai orang Batak. Oke. Baik. Tante ini udah selesai vaksin ya, sehat-sehat ya? Sehat ya, sudah vaksin. Okay. Kalau boleh ada vaksin ketiga aku mau. Mau lagi ya di booster, oke. Yeah. Sorry nih, ada lagi satu lagi nih, aku penasaran. Kemarin kan Tante ada ada pernah ngobrol di waktu aku ke Medan tahun 2020, ada kegiatan yang mau ditekuni pada masa pensiun ini selain mengajar. Itu gimana perkembangannya Tante? Jalan kah? Karena pandemi ini tidak jalan. Tidak jalan karena pandemi begini kan, kita kan nggak bisa keluar bebas. Apalagi sekarang ini di daerah kami ini ada isolasi lingkungan. Jadi kita nggak boleh bebas keluar karena banyak yang terkena dampak COVID itu. COVID itu sendiri kena sama mereka sekeluarga. Karena kan sekarang ini keluarga-keluarga yang diserang. Klaster-klasternya kan dalam keluarga. Jadi akhirnya di lingkungan kami ini dibikin isolasi lingkungan. Tidak boleh bebas keluar. Oke, baik. Tapi Tante semua di rumah sehat-sehat kan? Sehat. Oke. Baik, Tante, terima kasih banyak, sehat-sehat terus, tetap semangat, aku selalu ya setiap aku dapat tamu begini, ini pasti menginspirasi aku gitu, ada hal baru yang aku peroleh, ada hal baru yang aku pahami, dan kita berharap para pendengar juga bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan, ataupun informasi, atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat buat kita semua. Tante sehat-sehat, terima kasih banyak, kita ketemu lagi di acara Juwita Jabipa Podcast edisi berikutnya. Salam sehat Tante, salam Bipa, salam hukum. Oke.